Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video review untuk praktikum data science. Kali ini kita berada di pertemuan ke-8 pada materi korelasi. Dengan teks menghitung korelasi. Nah, jadi di sini agak sedikit berbeda ya untuk sumber bahan ajarnya, yang mana kan kami eh, melalui modul gitu. Jadi kali ini karena ada beberapa hal yang perlu disesuaikan, kita akan belajar langsung dengan melalui website simplelearn.com. Kita buka websitenya. Nah, ini di website ini berjudul What is Correlation? A Guide for Beginners, atau dalam bahasa Indonesia apa itu korelasi? Panduan untuk pemula. Agar memudahkan kita dalam belajar, kita akan mengubahnya dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, jadi di sini ada video, mungkin bisa ditonton sendiri ya. Ini videonya ada 4 menit dari YouTube. Hello everyone, welcome to Simply Learn's YouTube channel. Bisa dilihat nanti. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah koefisien korelasi adalah statistik deskriptif yang meringkas data dan membantu Anda membandingkan hasil antar data sampel. Jadi jadi eh, arti dari data statistik deskriptif adalah bagaimana kita menemukan sebuah atau menganalisis sebuah data. Lalu kita dapat mendeskripsikan, mengambil hasil dari analisis kita tersebut. Nah, jadi itulah namanya statistik deskriptif. Jadi koefisien adalah korelasi bebas unit yang berarti Anda dapat membandingkan koefisien secara langsung. Nah, seperti itu. Di sini kita akan belajar mengenai korelasi dan berbagai jenis koefisien korelasi. Oke, masuk ke inti pembahasan, yaitu apa itu korelasi. Jadi korelasi mengacu pada hubungan statistik antara dua entitas. Korelasi mengukur sejauh mana dua variabel saling terkait secara linier. Linier ini artinya berkesinambungan ya. Jadi misalkan satu data itu naik, apakah datanya tersebut turun? Nah, kalau turun itu berarti satu datanya naik. Nah, misalkan tidak linear itu seperti datanya naik, tiba-tiba ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang turun, naik, ada yang turun. Nah, itu kan datanya tidak sesuai. Tapi misalkan data itu misalnya ada data yang naik dan itu tuh turun secara konstan, tidak ada perubahan, nah itu linear. Ataupun datanya sama-sama naik, misalkan datanya naik dan data satunya itu adalah naik secara konstan juga, tapi ada sedikit perubahan. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang disebut linear. Nah, contohnya di sini adalah tinggi dan berat badan seseorang saling terkait. Nah, dan orang yang lebih tinggi cenderung lebih berat daripada orang yang lebih pendek. Nah, itu kan bersifat konstan gitu ya, simultan seperti itu. Anda dapat menerapkan korelasi pada berbagai set data dalam berbagai kasus. Nah, jadi kita dapat memprediksi bagaimana hal-hal tersebut saling terkait. Nah, sementara dalam kasus lain, hubungan tersebut akan muncul sebagai kejutan yang lengkap. Nah, kejutan yang lengkap ini adalah kita tidak menduga seperti data itu saling berhubungan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa penting untuk diingat bahwa hanya karena suatu berkorelasi tidak berarti hal itu bersifat kausal. Nah, kita cari apa itu kausal. Kausal adalah Google, yaitu adalah kausal artinya suatu hal yang bersifat saling menyebabkan. Nah, berarti tidak pasti ya kita menemukan data korelasi ini apakah sesuatu itu saling terlibat seperti itu. Tidak pasti adanya. Oke, di sini ada 3 jenis korelasi. Yang pertama adalah korelasi positif. Yang mana korelasi positif berarti hubungan linearnya bersifat positif dan kedua variabel meningkat atau menurun dalam arah yang sama. Nah, dalam artian yang saya katakan tadi, misalkan data tersebut satunya adalah naik,
dan yang duanya adalah turun itu konstan, satunya naik satunya turun, tidak tidak naik turun seperti itu data satunya. Lanjut yang kedua yaitu korelasi negatif. Korelasi negatif adalah kebalikannya. Nah, garis hubungan memiliki kemiringan negatif dan variabel berubah dalam arah yang berlawanan, yaitu satu variabel menurun sementara yang lain meningkat. Dan yang ketiga adalah tidak ada korelasi, yaitu tidak ada korelasi berarti bahwa variabel-variabel berperilaku sangat berbeda dan dengan demikian tidak memiliki hubungan linier. Nah, seperti ini nih, misalkan itunya naik, garis korelasinya naik, itu datanya naik juga. Atau turun, itu turun juga. Ini adalah korelasi yang benar. Nah, kalau tidak korelasi yang salah itu adalah datanya berpencar seperti ini. Datanya tidak terpengaruh satu sama lain seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan sedikit membahas mengenai apa itu koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi memberi ukuran hubungan kuat linear antara dua variabel itu ditandakan dengan R-1, R lebih dari 0, R kurang dari 0, R lebih dari 0, dan R sama dengan 0. Yang mana kalau kurang dari 0 berarti negatif, lebih dari 0 berarti positif, dan jika R-nya sama dengan 0 berarti tidak ada korelasi. Nah, jadi dikatakan bahwa menghitung koefisien korelasi membutuhkan waktu. Oleh karena itu, data dimasukkan ke dalam kalkulator, komputer, atau program statistik untuk menghitung koefisien korelasi. Nah, jadi disampaikan bahwa kita memerlukan waktu seperti itu untuk menghitung korelasi, terutama pada data yang sudah mencapai ribuan, ratusan, bahkan sampai jutaan seperti itu. Karena kita tidak mampu menghitung data tersebut secara manual. Oleh karena itu, kita memerlukan adanya mesin seperti komputer. Oke, lanjut kita bahas ke jenis koefisien korelasi. Yang mana di sini kita untuk prakteknya kita akan menggunakan korelasi momen produk person. Nah, jadi di sini dikatakan dalam statistik sebagai korelasi person didefinisikan dalam statistik sebagai pengukuran kekuatan hubungan antara dua variabel dan asosiasinya. Koefisien ini dilambangkan dengan R. Koefisien korelasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Oke, kita baca ya rumusnya. Jadi R atau korelasi person sama dengan sigma dalam kurung XI-nya adalah sampel variabel X dikurang X bar, yaitu rata-rata variabel X, tutup kurung dikali dengan Y, yaitu sampel variabel YI, YI yaitu sampel variabel Y, lalu dikurang Y bar, yaitu rata-rata variabel Y, per akar dari sigma XI dikurang X bar, rata-rata variabel, dalam tutup kurung kuadrat, dikali dengan sampel dari YI dikurang Y bar, tutup kurung kuadrat. Nah, untuk itu kita akan uji coba menggunakan korelasi momen produk person terlebih dahulu. Untuk datanya ada di sini. Nah, ini untuk datanya yang akan kita gunakan, yaitu di sini kita adalah data tentang temperatur dan penjualan es krim. Nah, ada yang bisa menebak ini tentang apa? Ya, ini tentang pengaruh dari suhu udara terhadap penjualan es krim. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 6 data. Yang mana data tersebut akan kita analisis apakah temperatur Celcius itu mempengaruhi penjualan dari es krim. Oke, langsung saja kita buka Excel-nya. Di sini sudah kami buat datanya. Kami masukkan data-data yang ada di dalam tadi. Jadi X ini sebagai suhu,
X-nya sama dengan suhu, dan Y dengan penjualan. Nah, jadi di sini X-nya yang pertama 20, 25, 30, 40, 50, 60. Kita jumlahkan untuk menemukan rata-rata dari suhunya. Didapatkan suhu dari Celsiusnya ada 37,5. Lanjut di Y, yaitu penjualannya, kita jumlahkan lalu mendapatkan rata-rata penjualannya. Untuk menemukan rumus dari XI dikurang X bar, XI merupakan nilai dari X-nya. Ini X-nya, dan ini adalah X barnya. Jadi kita kalikan setiap elemen dari X ini dengan rata-ratanya. Maksud saya dikurang. Di 20 dikurang 37,5, 25 dikurang 37,5, 40 dan seterusnya. Dikurang dengan rata-ratanya. Lanjut pada YI seperti itu juga. Jadi kita nilai Y-nya dikurang dengan rata-ratanya. Oke, lalu kita kalikan keduanya, dikali setiap elemennya ini dikali ini rumusnya, lalu dijumlahkan. Hasil kalinya didapat 382,5. Nah, lalu kita menghitung bagian penyebutnya, yaitu akar sigma ini. Kita hitung dulu untuk yang pertama, kita langsung saja kita kuadratkan hasil dari XI dikurang X bar, kita kuadratkan. Begitu juga dengan YI dikurang Y bar, kita kuadratkan langsung dari hasil ini. Lalu kita kali setiap elemen ini kuadrat sama kuadrat tadi. Lalu kita dapatkan hasil penjumlahan dari penyebutnya tersebut. Lalu kita akarkan. Nah ini, menggunakan fungsi sqrt. Nah, lalu hasil akhirnya adalah kita masukkan ini sebagai di atasnya dan ini sebagai penyebutnya. Pembilang dan penyebut. Kita bagikan 382,5 dibagi 234,674 adalah hasilnya ini. 1,629921. Maka dapat kita pastikan bahwa if dengan if dalam kurung hasilnya lebih dari 0, maka besar. Tidak kurang dari 0. Nah, bahwa hasil dari pembagian dengan ini adalah lebih besar dari 0. Maka kita lihat lagi untuk pengertiannya. Nah, jika R-nya lebih dari 0, berarti korelasinya positif. Nah, dari data ini didapatkan bahwa korelasi antara suhu udara dan penjualan suhu udara berpengaruh terhadap penjualan
es krim. Nah, seperti itu. Maka di sini kita dapatkan datanya adalah dari suhu tersebut akan mempengaruhi penjualan dari es krim. Itu adalah peningkatan. Nah, jadi itu untuk korelasi secara sederhana. Untuk penugasan silakan dikerjakan sesuai dengan arahan yang telah dibagikan di lembar praktikum atau yang telah kami sampaikan pada kelas praktikum. Oke, mungkin itu saja untuk review dari praktikum kita yang ke-8 mengenai korelasi. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.